Udah didoain Pak Mahfud. Ya. Atau mungkin ada link dalam, nggak ada. Tapi iya menurutku, kalau tadi balik ke itu ya, harga mahal itu kan relatif ya, tergantung. Ada yang orang anggap mahal, ada yang nggak nganggap mahal. Cuma kayaknya kalau pejabat-pejabat mungkin nganggapnya mahal atau murah menurut Seharusnya mahal. Buat pejabat harusnya mahal. Kalau kita lihat gaji pejabat ya, seharusnya tiket 11 juta tuh mahal. Yang 11 juta? Bener kan Pak Mahfud? Tergantung, Pak Mahfud gajinya berapa? Ya kan Pak, gaji Menko berapa sih? Berapa? Itu satu tiket berarti 15% dari gaji saya. Dari gaji keseluruhan setiap bulan. Oh, plus tunjangan gitu-gitu? Itu sudah plus. Kalau gajinya sendiri menteri itu kecil, berapa? 18 juta. Terus level berarti cuma 2-3 tiket Coldplay ya? Iya. Tapi kan itu yang ada tunjangan, bus berlian, tunjangan ini sampai kira-kira ya 100, 110 gitu. Tapi itu udah dipakai, ada jatahnya semua karena keperluan-keperluan rumah di daerah, rumah di sini, sebagainya, pegawai rumah, sebagainya masih keluar dari situ semua kan. Terus terang kalau saya mau jujur, jadi menteri ini kalau dilihat dari segi gaji, pendapatan saya turun. Taruhlah kalau saya cuma gaji 100 juta, 110 juta gitu ya. Saya dulu kerja di ketika belum jadi menteri, saya menjadi konsultan hukum sebuah perusahaan dan tidak usah kerja. Menjadi penasihat hukum, dicantumkan di nomor atas, dikasih mobil Camry terbaru. Kemudian gajinya 85 juta, bersih pergi kemana-mana kasih tiket. Menteri tidak segitu. Tetapi pengabdian saya lebih konkret menjadi menteri ini, terutama untuk pembangunan hukum, politik, demokrasi, maka ya sudah tidak apa-apa. Kan gaji saya sebagai guru besar juga kan berhenti karena saya jadi menteri. Kan tidak boleh nerima gaji double. Turun sebenarnya. Emang ada yang terima gaji double Pak di mana? Enggak. Banyak kan ada. Ada jadi dirjen gajinya udah gede, lalu komisaris 1 miliar lebih dapatnya. Menteri enggak ada. Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti Pak kalau gaji segitu memang nggak bisa beli barang-barang bermerek ya? Saya? Ya seumpama pun bisa beli gitu, dengan uang itu dikumpulkan, saya tidak begitu suka sih barang-barang bermerek. Kan sama aja, kamu punya baju harganya 15 juta sama... Ini nggak 15 juta, Pak. Nah, misalnya, Bapak, ini misalnya berapa, 15 juta, saya 150.000 gitu, kalau di foto gitu kan sama aja. Ini berapa sih Pak harga outfit Bapak? Berapa harga outfit lo? Yang mahal tuh pinnya. Coba Pak Mahfud tadi ada pin. Kalau dibuka jaketnya, ada pin. Wah, kalau ini nggak ternilai, ini nggak bisa dibeli. Ini meskipun gajinya kecil tapi ininya besar, bintang 4. Keren loh. Belum dijawab Pak Mahfud. Berapa harga outfitnya Pak? Jadi dari jaket sampai sepatu, harganya berapa Pak? Boleh nggak Pak? Itu anak tren anak muda, mereka ke orang-orang, berapa harga outfit lu? Nah, kita mau tahu berapa harga outfit. Berapa nih Pak? Ini 350.000. Oke. Jaket. Murah kan? Bagus iya. loh, 350. Iyalah. Bagus. Ini merek dalam negeri berarti Pak? Dalam negeri aja. Terus ini sepatu nggak tahu tuh, dikasih anak saya datang kasih. Sepatu apa Pak? Saya biasanya kalau sepatu ini merek apa ya Pak sepatu? Nggak tahu. Oh, Kickers. Oke, ya kira sejuta lah ya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Oh, Skechers. Nyaman sih itu. Nyaman sih. Bagus sih. Jadi saya ke istana juga pakai gini. Gitu. Bapak nggak pakai cincin apa gitu Pak? Batu-batu cincin. Jam tuh saya banyak sekali, jam tangan saya Gucci aja. Gucci yang murahan. Kacamata lama. Nah, kalau kacamata ini tentara nih yang buatkan. Kantor Bapak harus pakai yang kayak gini gitu. Saya nggak tahu harganya berapa. Tetapi kantor buatkan, lalu saya bilang itu kalau untuk keperluan pribadi saya harus pakai uang pribadi saya. Saya titip uang di kantor ke kepala biro umum. Ini saya titip uang. Kalau ada keperluan pribadi saya, keluarga saya, ambil dari sini. Kalau kamu ambilkan keperluan saya, ngambilkan di kantor, berarti saya melanggar aturan, saya ganti. Kamu yang saya ganti, bukan uang yang saya ganti. Waduh. Jadi kalau memang keperluan saya, ambil dong uang saya. Saya nitip uang agar dia tidak malu nagih kan. Misalnya saya perlu apa, saya beli kan, dia bayar. Kan nagihnya malu ke saya. Jadi sebelum dia bayar, setiap bulan saya kasih uang nih. Kamu pegang uang saya.
catat keperluan pribadi saya apa. Nah kalau yang kantor ya saya dibayari dong, kan ada aturannya. Tapi yang pribadi itu kan sering juga ya muncul di tengah perjalanan, kok saya ingin ada orang jual batik gitu ya. Orang nawari kan saya harus beli, nggak enak. Saya ambil pakai uang saya. Misalnya saya datang ke daerah, kan ada pameran daerah tuh, kerajinan daerah. Masa menteri nggak beli gitu. Saya ambil pakai uang saya aja gitu. Itu kan uang-uang kecil aja, kerajinan tangan gitu kan. Ya bangsa gitu-gitu. Kalau saya agak hati-hati. Agak hati-hati. Saya tidak nolak pendapatan besar, tapi halal gitu. Tapi Setuju. iya. Ya asal halal nggak ada masalah. Ya, asal halal. Setuju. Asal Tapi bahwa halal kemudian dan itu banyak. ditampilkan, karena kan kita kan melihat ramai nih Pak sekarang, sampai kemudian di Twitter netizen menjadi semacam polisi, mana yang gaya berpakaiannya dan gaya hidupnya tidak sesuai dengan perolehan yang seharusnya dia dapatkan dengan pekerjaannya, itu kemudian menjadi tanda tanya. Kan banyak tuh Pak sekarang seperti itu. Banyak, dan itu di undang-undang sebenarnya menjadi perhatian khusus. Kalau di Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, itu pendapatan yang tidak sesuai dengan profil bisa saja dianggap itu korupsi. Di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, bisa saja itu sebagai orang mencuci uang ke dia, gitu. Bisa, itu ada di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Apa tindak pidana? Menyamarkan uang yang haram menjadi halal. Kamu nerima suap 50 miliar, datang ke Singapura, ditukar dolar Singapura, lalu pulang, kamu katakan, saya menang judi di Singapura. Hanya bawa uang 1 juta, tapi pulangnya bawa sekian karena saya berjudi beruntung. Itu namanya pencucian uang. Karena mengubah yang kotor menjadi bersih dengan cara seperti itu. Iya, sama dengan, ya itu tadi, gaji, Najwa lah dulu. Najwa taruhlah gajinya seumpama sebulan berapa sih? 150 juta. Amin. Kalau 5 tahun berapa Kita tuh? amini dulu. Kira-kira 9 miliar misalnya. Sesudah 5 tahun kok kekayaannya 15 miliar. Nah, yang 6 miliar tuh diduga pencucian uang. Harus diperiksa. Harus diperiksa. Undang-undang Ya. sekarang. Illicit enrichment itu Pak ya. Jadi Iya. ketika kemudian tidak sesuai gitu diduga. Itu Makanya undang-undang sekarang. Apa belum? Undang-undang pencucian uang udah ada. kalau undang-undang pencucian uang sudah ada, tapi sudah banyak laporan seperti itu, tapi kadang-kala tidak di follow up. Nah sekarang saya katakan biar undang-undang ada gunanya, periksa sekarang orang yang kekayaannya berlebih, terutama kalau ditampilkan dengan apa istilah anak muda sekarang flexing, gitu, gini. Kenapa? Periksa. Menurut Pak Mahfud kenapa ya pejabat nggak malu flexing Pak? Nggak tahu ya, nggak tahu malu aja. Nah, soalnya sekarang tuh kayak kebalik-balik. Jadi kalau misalnya ada orang kaya, terus kemudian orang bilang, pejabat, pejabat. Padahal kan seharusnya orang kaya terus pejabat, pejabat kan harusnya pejabat nggak gitu. Tapi sekarang udah kebalik gitu. Kebalik mindsetnya. Seolah-olah wajar pejabat seperti itu. Padahal kan tuh justru sangat tidak wajar gitu kan Pak. Iya, itulah meskipun sebenarnya lebih banyak pejabat yang biasa-biasa saja, yang suka tampil hedonis itu sebenarnya sedikit, apalagi zaman sekarang ya bisa jadi viral kan, dan mudah ketahuan juga kalau zaman sekarang masih berani melakukan itu. Ya tapi menurut saya tergantung ya moralnya, setiap orang kan punya apa nilai-nilai moral yang dianutnya sendiri gitu. Enak enggak sih dia hidup hedonis di tengah-tengah masyarakat yang susah gitu kan. Tapi kayak nggak berhenti gitu Pak, soalnya kayak di Twitter, ini dibongkar satu, terus rakyat rame, dibongkar lagi, rame, bongkar lagi, ini kayak nggak beres-beres kayaknya. Memang. Nggak belajar gitu, kayak satu dibongkar terus semuanya kayak, oh yaudah deh kita benerin diri yuk. Gitu. Penyelesaiannya memang harus sistemik, tetapi Anda tidak bisa ngeritik. Anda kok baru bertindak kalau Viral. Kalau sudah viral gitu. Saya ingin katakan satu hal. Karena pertanyaan itu banyak ke saya, Pak Mahfud nih kok baru melakukan tindakan kalau sudah viral baru bertindak. Enggak juga. Gitu. Yang viral itu saya tindak, rakyat menjadi tahu karena dia viral. Yang tidak viral kan saya tindak juga. Itu satu. Yang kedua, kasus di Indonesia itu yang ditangani oleh aparat keamanan, oleh polisi misalnya. Polisi itu punya
lebih dari 4.000 satker, satuan kerja sampai ke tingkat desa. Itu ada semua. Dan setiap hari menyelesaikan masalah. Tapi kasus yang viral itu mungkin seminggu satu. Dari ribuan kasus setiap harinya. Sehingga sebenarnya secara umum ya selesai yang biasa-biasa. Nah yang viral ini yang kita hantam. Kok sampai viral ini berarti keterlaluan. Sehingga Menko Polhukamnya ikut turun tangan. Kan gitu. Karena sebenarnya masyarakat Indonesia ya, kalau saya pernah mendengar dari Jeffrey Winters, itu katakan Indonesia itu bagus, masyarakatnya damai, korupsi tidak banyak, pelanggaran tidak banyak. Yang banyak itu kan di kota-kota. Anda punya desa berapa, 600.000 desa lebih itu damai-damai aja tuh berarti masyarakat Anda ini baik gitu. Loh, katanya masyarakat kita kalau ya yang korupsi itu kan di kota-kota, pejabat-pejabat dan sebagainya. Tapi hasil desa juga nunjukin kepala desa juga banyak yang korupsi. Ya ada. Bisa Anda tunjukkan kepala desa yang korupsi mungkin ada 5.000-an gitu ya. Terlalu banyak lah, 500 juga terlalu banyak. Tapi kepala desa, bahwa yang paling rentan sekarang melakukan korupsi juga di tingkat bawah pun. Kepala desa tuh jumlahnya 640.000. 640.000 kepala desa. Desa, 640 desa itu 5 tahun lalu. Sekarang mungkin udah tambah lagi. Kan sering terjadi pemekaran. Artinya ya yang kasus itu saya tidak akan mengatakan itu tidak perlu diperhatikan, tetapi kita proporsional saja gitu. Bahwa kalau yang viral, kok baru viral ditindak? Ya karena viral, ya ditindak. Kalau tidak viral saya kan tidak tahu. Iya kan? Dari mana saya tahu kalau tidak viral saya mau bertindak? Lalu yang ketiga, ada yang mengatakan gini loh Najwa, kritiknya, Pak Mahfud tuh apa sih? Pejabat kok main medsos saja gitu. Loh, saya bilang Kapolri saja itu Pak Listio Sigit memerintahkan seluruh anak buahnya supaya aktif di medsos dan membuka akun agar bisa menerima laporan. Masa saya Menko Polhukam tidak? Sambil memata-matain mungkin Pak? Ya bisa, enggak apa-apa. Menerima laporan dan memata-matain netizen? Iya, menerima laporan, merespon laporan masyarakat gitu kan. Loh, saya pun begitu. Lebih langsung ya, lebih instan lah ke masyarakat. Tidak formalitas sebelaka. Tapi saya tahu betul apa yang dikatakan oleh masyarakat dan saya bisa membuat pantulan. Kalau saya bilang terhadap kasus ini kan mantulnya kemudian ke pejabat yang terkait kan. Seperti Rafael Alun, apa itu siapa coba? Kamu tahu enggak Rafael Alun itu bahwa dia melakukan pencucian uang? Enggak ada. Itu ketika anaknya nganiaya orang, saya tanya ke PPATK itu orang pejabat hanya eselon 3 kok bisa begitu, kaya dari mana? Apa keuangannya benar tuh gitu. Lalu PPATK kirim surat, Pak ini sejak tahun 2012 sudah saya laporkan diduga melakukan TPPU. Saya buka mana suratnya. Nah, saya suruh buka lagi, lalu ketemulah bahwa kekayaan dia tuh ratusan miliar dan sekarang juga udah masuk ke itu. KPK. Nah, itu kan karena viral. Iya kan? Kalau enggak viral mana saya tahu. Ada lagi seorang nenek-nenek itu di mana di Bengkulu apa nenek jalan gitu lalu anak sekolah 5 orang ditempelin nenek sampai nangis. Ada yang tahu, saya viralkan, polisi cari ini. Sorenya ketemu. Sama banyak sekali yang dari saya mengambil manfaat dari medsos ya untuk menyelesaikan masalah gitu. Sehingga kan semua tidak bisa menyilat. Banyak nih kasus-kasus yang Khairuddin, kemudian di Kaltara, di Lampung, saya ikut mengambil langkah-langkah karena viral laporan dari medsos. Tapi saya melalui Anda semua ini saya minta maaf kepada masyarakat yang setiap hari menyampaikan laporan kepada saya dalam berbagai kasus. Tidak bisa semua saya respon dan tidak bisa semua tindak lanjuti. Karena saya bukan penegak hukum dan tidak punya aparat. Karena ini ribuan Najwa yang masuk ke saya nih. Ada orang bertengkar suaminya lapor ke saya, bertengkar dengan mertuanya lapor. Semua dan laporannya sekian. Itu masuknya semuanya lewat media sosial rata-rata Pak? Lewat WA saya. Lewat saya masuk, Pak saya sudah lapor berkali kalau tidak dibuka. Kapan saya sempat bukanya gitu? Saya kan yang viral menjadi perhatian masyarakat satu-satu. Sehingga kalau ada laporan-laporan begitu, tentu laporkan ke aparat setempat yang dekat. Dan Menko Polhukam kan bukan penegak hukum sebenarnya, koordinator. Tetapi yang serius-serius begitu bisa disampaikan dan sebaiknya dengan surat resmi ke kantor. Kalau saya ketemu di jalan sering loh, saya ketemu di jalan, Pak ini tolong laporan. Ya saya bilang gitu. Hilang laporannya, kan tidak mungkin saya menumpuk laporan segitu, kan ada kantor.
sikirkan aja kantor lalu disposisi, saya baca, lalu saya beri petunjuk ini cara penyelesaiannya, yang menyelesaikan deputi ini gitu. Kalau dikasih di jalan saya ambil aja. Apa itu juga pertanda bahwa memang ada kebuntuan ya Pak? Kebuntuan masyarakat untuk kemudian melapor ke pihak-pihak yang lebih dekat dengan mereka? Atau kadang kalaupun sudah melapor tidak ada follow up-nya. Iya. Jadi karena buntu itu, jadi mereka merasa ya di skip aja karena yang paling dekat tidak merespon, langsung aja skip ke yang paling atas. Itu yang banyak begitu. Ada kebuntuan dan ada kolusi di tingkat bawah gitu ya. Oleh sebab itu hukum itu menurut saya seharusnya dihayati sebagai tuntutan moral, bukan hanya sebagai tuntutan pasal-pasal gitu ya. Yuridis. Formal itu untuk apa? Formal itu bisa dimain-mainkan kok. Tapi kalau moral, ini bukan hak saya tidak boleh. Saya harus nolong itu, ini teman sesama warga negara. Saya tidak boleh menipu ini dan seterusnya terus. Belum lagi yang banyak terjadi ini, akta perusahaan. Kita punya perusahaan berempat nih. Kita tidak tahu berulai ke perusahaan orang lain yang ada di sana sudah berubah aktanya di kantor Kumham. Misalnya, yang main macam-macam jadi perkara. Untuk menyelesaikannya nyuap lagi kan. Yang satunya nyuap lebih tinggi, terus begitu gitu. Nah ini masih banyak yang seperti itu. Oleh sebab itu penyelesaiannya tidak satu persatu, satu sistemik menurut saya. Yang instrumen hukum menurut saya sudah lengkap. Kita coba kau tanya ke saya, hukum apa yang tidak kita punya? Sudah lu punya. Perampasan aset belum Pak? Berancangan. Perampasan aset itu sebenarnya secara ringan itu kan sudah ada di hukum pidana kan juga gitu. Perampasan aset itu sekarang terjadi untuk hukum pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kan dirampas kan. Nah ini yang lagi masuk rancangan sekarang ini bedanya apa Pak? Bedanya sekarang satu tindak pidana yang belum diputus oleh pengadilan, asetnya bisa dirampas. Sekarang ini kan harus nunggu inkrah. Belum diputuskan, tidak boleh. Nah orangnya lari. Ini ada harta dikorupsi di sini. Siapa yang mengkorupsi? Orangnya sudah tidak ada. Nunggu orangnya tertangkap dulu, kan tidak bisa. Negara rugi. Iya kan? BLBI, ada orang mengaku punya uang hutang kepada negara 10 triliun. Ini Pak jaminannya, disimpan. Sesudah mau dilelang ternyata jaminannya palsu. Kan tidak boleh dirampas sebelum ada pengadilan bahwa ini palsu. Sekarang kalau undang-undangnya ada langsung kita ambil barang. Dalam prosesnya pun itu sudah bisa. Iya, sekarang tidak perlu berkekuatan hukum tetap. Boleh. Dan sekarang undang-undang perampasan aset itu sudah disampaikan ke DPR dalam surat kemarin tanggal 4 Mei. Kira-kira butuh waktu berapa masa sidang ya Pak? Berapa cepat nih kita? Karena kan sudah agak terlambat nih, sudah terlalu lama kan ini sebetulnya terkatung-katung RUU ini Pak. Ya mudah-mudahan 1 kali masa sidang paling lama selesai. Karena ada undang-undang itu yang dibahas 2 hari juga selesai. Seperti undang-undang perubahan rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi. Itu 2 hari selesai, tinggal pengesahannya ke paripurna. Ini sama juga karena sebenarnya undang-undang perampasan aset ini rancangannya udah tahunan. Ya tahun 2010, kemudian 2012, lalu pada zaman Pak Jokowi sudah diajukan ke DPR. Nah, pada waktu itu ada perbedaan sedikit, ditarik lagi oleh pemerintah hanya 1 pasal tentang penyimpanan barang rampasan. Nah, pada waktu saya masuk ke DPR tahun 2019, saya masukkan lagi ke prolegnas, tapi kemudian ditolak. Karena ada 2 yang kami ajukan, 1 paket nih, 1 rancangan undang-undang perampasan aset yang tadi, rumusnya tadi orang punya kekayaan tidak sesuai profil, ada barang yang orangnya tidak ada dokumen palsu yang diberikan, tidak usah harus nunggu pidana, inkrah ambil aja dulu, seperti itu. Lalu satunya undang-undang tentang pembatasan belanja uang kartal. Artinya besok kalau undang-undangnya ada, Dovi tidak boleh berbelanja misalnya 100 juta kok bayar kontan. Itu harus dikeluarkan dari rekening. Ini keluarkan dari rekening saya nomor sekian, kirim ke Najwa nomor rekeningnya sekian untuk membeli ini. Sehingga orang korupsi akan ketahuan. Oh ini dari rekening nomor sekian untuk ini. Gitu. Karena nggak boleh pakai cash lagi. Iya. Nah, sekarang tuh banyak sekali proyek menurunkan uang dari bank, dana negara, lalu dibelanjakan begitu saja, tidak jelas ke siapa, dibayar cash semua, lalu pakai tanda terima, kwitansi.
bisa kwitansinya palsu macam-macam. Sekarang enggak. Kalau ada undang-undang pembatasan belanja uang kartal. Nah, waktu itu saya ajukan, DPR enggak setuju. Ini di tahun 2019 Di 2019, 2020 dapat jawaban saya DPR enggak setuju, tapi yang perampasan aset kami setuju. Yang untuk pembatasan belanja uang kartal biar DPR yang buat. Jangan inisiatif pemerintah. Oke, pokoknya dibuat. Yang ini buat. Nah, tapi 2021 enggak masuk. Meskipun sudah ada kesepakatan itu. 2022 tidak masuk ke dalam prolegnas. Baru masuk tahun 2023 ini. Setelah rame-rame Pak Mahfud di Komisi 3. Masuk, sekarang jalan. Tapi penolakan DPR ketika itu kan sempat ramai dan viral tuh. Sangat ketika ramai. Ketua Komisi 3 Bambang Pacul mengatakan, wah kalau soal yang penting-penting seperti ini harus persetujuan Ketua Umum. Terus soal undang-undang kartal juga, wah ini pasti akan menyulitkan nih anggota DPR, politisi dan pejabat kalau ada pembatasan ini. Jadi memang rasanya kalau Pak Mahfud terlalu optimis tuh Pak selesai satu masa sidang. Dari awal aja udah dibilang Nah, akan susah. Saya kenal Bambang Pacul ya. Saya menganggapnya itu bergurau aja waktu itu. Artinya ya berkelakar gitu. Tidak serius juga. Menurut saya bukan hanya ketua umum partai juga. Saya kira kepentingan bisnis di luar partai itu juga kencang halangannya terhadap rancangan undang-undang ini. Itu ya. Pebisnis hitam. Ya susah Pak, komposisi DPR kan 50% berapa gitu, 56 atau berapa itu semua bisnismen. Jadi udah pasti kalau ngerancang undang-undang pasti ngarahnya udah menuju keuntungan dan profit. Itu salah satu temuan Transparansi Internasional yang mengatakan kenapa di Indonesia banyak korupsi. Karena pejabat-pejabat publiknya di DPR, di pemerintah maupun di Mahkamah Agung itu terlibat dalam konflik of interest. Dia punya bisnis, lalu dilindungi bisnisnya itu lewat DPR, dilindungi bisnis saudaranya lewat Mahkamah Agung, lewat pemerintah. Nah itu sebabnya indeks persepsi korupsi kita turun dari 38 yang sudah kita usahakan turun sekarang menjadi 34. Nah sesudah diteliti saya undanglah penyiginya itu yang bikin survei itu, yaitu konflik of interest. Konflik of interest. Kemudian Jadi gimana komposisi non businessman harus dinaikin tuh di DPR atau gimana? So Pak Mahfud kan juga dulu sempat anggota ya. Iyalah. Iya. Kayak secara persentase apakah harus lebih banyak scholar, apa sih? Akademisi atau orang dari lini kerjaan lain lah di dalam DPR. Ya idealnya kan begitu, tapi itu tetap tergantung pada pertimbangan-pertimbangan internal partai. Itulah sebabnya sekarang timbul diskusi tentang sistem pemilihan, apakah terbuka atau tertutup. Karena itu juga akan mempengaruhi seberapa besar bisnismen itu berpengaruh terhadap masuknya orang ke legislatif gitu. Ya kita semuanya masih dalam serba-serba usaha lah, kalau sekedar katakan trial and error juga enggak ya. Ya kita berusaha lah untuk semakin baik dan semakin baik. Kita udah buat sebuah CV Mana? Pak Mahfud nih. Sebentar, kita nih lumayan maju nih Pak di musyawarah. Jadi kan setuju nggak dengan fotonya dulu? Ya tadi kan Mbak Dana lagi ngebahas sejarah Pak Mahfud ya. Kita ingin merangkum Nah ini aja. maksudnya bikin CV itu biasanya orang bikin CV untuk lamar kerja Kak Jo. Iya. Ini untuk apa nih CV Pak Mahfud? Iya supaya Pak Mahfud jadi wapres. Aduh nih. Maafin. Gen Z tuh satset. Yang ngomong Jokowi. Gen Z tuh satset, nggak usah lama-lama ngomong muter-muter. Satset. Nah, orang tuh kan kalau mau melamar kerja ya harus ada CV. Kita buatin CV Pak Mahfud nih. Saya terinspirasi di Instagram ada yang bikin CV banyak orang. Seperti? Ya, seperti yang lain lah yang maju gitu kan. Nah, ini bener nggak Pak Mahfud? Ya. Pendidikan Sastra Arab UGM S1. Ya. Bener kan? Tata Iya. Negara UII S1. S2 Ilmu Politik UGM. Iya, S3 betul. Hukum Tata Negara UGM. Guru Iya, Besar betul. Politik Hukum. Iya, betul. Pendidikannya itu. Karir politik nih yang tadi kita bahas. Menteri Pertahanan 1 tahun. Apa? Habis itu Menteri Kehakiman. Habis Menteri Kehakiman terus Gus Dur jatuh. Iya. Jadi diganti. Diganti. Oke. Wakil Ketua Dewan Tanfidz PKB Iya. 2002-2005, anggota DPR. Iya. Komisi 3. Komisi 3. Komisi 3 4 tahun tuh ya. Iya, 4 Habis tahun. itu Komisi 1 juga sempat. Iya, sempat. Itu kan pindah-pindah aja satu periode pemilihan kan. Tapi dipindah. Habis itu Ketua MK.
Ya, Ketua MK 2008-2013, Ketua Dewan Perwakilan. Kenapa dipindah Pak? Lebih cocok atau dibuang atau? Biasanya Biasa itu Kayak Bapak kayaknya lebih cocok di satu deh. Kayak di 3 terlalu berisik. Oh Tetap enggak, dengan gini. Dulu saya dicalonkan menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang memilih Hakim Mahkamah Konstitusi itu adalah Komisi 3. Oleh sebab itu agar Harus saya dipindahin tidak, ke lain. agar saya tidak ikut Maksudnya- memilih, ikut mempengaruhi, saya minta dipindah ke Komisi 1. Saya tidak ikut-ikut ketika Komisi 3 memilih Hakim Konstitusi, saya sudah tidak di situ. Oh, enggak usah. Nah, so, kalau melihat CV ini, Pak Mahfud